Kerinduan Tuhan bagi kita semua jemaat Tuhan di hari ini. Tuhan rindu semua kita memiliki iman yang menghasilkan buah. Bilang sama-sama, saya rindu memiliki iman yang menghasilkan buah, dan buahnya tetap Tuhan dimuliakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Jadi kita dibuang ke sini, Kosorong, itu rencana Tuhan bagi kita semua. Itu indah, saudara. Kalau kita mengerti ini, kita menjadi orang yang tidak akan pernah takut, tidak akan pernah gentar, tidak akan pernah khawatir dalam ikut Tuhan sampai akhir. Dan mau menyatakan kemuliaan Tuhan bagi negeri ini, bagi tanah Malawi, dan bagi Papua terpancar kemuliaan Tuhan sampai ke Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Itu rencana Tuhan yang mulia. Aneh? Ya, kita buka firman Tuhan sama-sama. Matius 21. Ayat 18 sampai 22. Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kita baca ayat ini secara sama-sama. 1, 2, 3. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Haleluya. Mengajarkan saudara dan saya iman yang hidup dan berbuah. Iman yang hidup dan berbuah. Masih ada di bawah sorotan tema besar amanat agung. Gereja Betel Indonesia tahun 2026, tahun amanat agung. Maka tema kecil kita di hari ini adalah iman yang hidup dan berbuah. Yesus dalam perjalanan bersama para murid, di tengah perjalanan Yesus melihat ada pohon ara sementara Yesus lapar. Dan Yesus rindu untuk menikmati buah dari pohon itu. Tapi ternyata ketika didekati pohon yang rimbun, yang subur kelihatannya dari jauh, tapi ternyata tidak menghasilkan buah. Kosong. Dan apa kata Yesus? Mulai dari sekarang, engkau tidak akan menghasilkan buah lagi. Yang terjadi dalam Alkitab kita baca, apa yang kita lihat? Yesus bilang begini, karena tidak ketemukan buah, Tuhan bilang, mulai dari sekarang engkau tidak akan menghasilkan buah lagi. Kau tidak akan berbuah lagi. Tapi yang terjadi bukan tidak berbuah, tapi seketika itu juga pohon itu menjadi kering dan mati.
Seketika itu juga Tuhan bilang, engkau tidak akan berbuah lagi, karena memang tidak berbuah. Maka Tuhan bilang, sejak hari ini kau tidak berbuah lagi. Bukan tidak berbuah, tetapi justru pohon itu kering dan mati. Murid-murid heran, Tuhan, bagaimana mungkin tiba-tiba pohon ini mati kering? Dan Tuhan bilang, jangan heran melihat apa yang aku lakukan. Kamu akan melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Dan kalau kamu berkata, gunung ini bisa berpindah, beranjak ke laut, dia bisa berpindah. Dan apa saja yang kamu minta, pasti terjadi. Dalam doa. Haleluya. Amin. Luar biasa. Kerinduan Allah bagi setiap kita adalah harus menghasilkan buah. Bilang kiri kanan, harus menghasilkan buah. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menilai sesuatu dari luar waktu kita melihat. Amin. Namun tidak semua yang kelihatan dari luar itu isinya bagus. Betul? Ya. Kita beli sebuah mangga yang bagus, segar, mulus, gemuk, dan kita bawa pulang ke rumah. Waktu dibelah untuk kita nikmati, ternyata di dalamnya sudah busuk semua. Sudah ulat-ulat di dalamnya semua. Artinya, buah itu tidak berguna. Di luarnya bagus, isinya kosong, hancur karena busuk. Dimakan ulat. Melalui kisah pohon ara, yang Tuhan lihat, ternyata penampilan yang menipu. Penampilan yang menipu kekasih Tuhan. Daunnya segar, pohon kelihatan segar, subur, lebat, tetapi tidak ada buah. Menipu. Tidak ada buah. Yang Tuhan cari buah, bukan daun. Amin. Yang Tuhan rindu buah dan bukan daun. Kita rindu buah atau pada daun? Pasti buah. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Baca ayat 18. Kisah pohon ara ini Yesus mengajarkan kita tentang iman yang bukan terlihat rohani saja, tetapi sungguh-sungguh berbuah. Hal pertama ayat 18 sampai 19 kita baca. Sudah perhatikan saya baca. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga kering pohon itu. Kalau seperti pohon mangga tadi, yang kita lihat segar, bagus, gemuk, sudah masak, kekuning-kuningan. Tapi waktu kita buka ternyata ada ulat di dalamnya dan tidak bisa dinikmati. Penampilan luar mantap, bagus, tapi di dalamnya tidak ada sesuatu yang baik. Demikian pula pohon ara itu. Demikian pula kehidupan orang percaya. Tuhan rindu. Rohani kita tidak hanya terlihat dari luar, tapi Tuhan butuh isinya. Tuhan butuh buahnya. Amin. Yang Tuhan butuh ialah buah. Amin. Menggambarkan kehidupan rohani yang seperti pohon yang rimbun tidak ada buah. Kehidupan rohani yang
rajin ke gereja, setia melayani, pintar, cerdas memperkatakan firman Tuhan, Taurat Tuhan, tetapi tidak melakukannya dan tidak menghasilkan buah dari apa yang diperkatakan, tidak menghasilkan buah dari hasil yang kita lakukan dalam pelayanan. Aktif, fasih bicara firman, tetapi kita jarang dan sulit melakukan kehendaknya sehingga menghasilkan buah yang dinikmati oleh Tuhan. Ke gereja ya, berdoa ya, baca Alkitab ya, memuji menyembah ya, ikut persekutuan ya, tapi lebih daripada itu Tuhan menghendaki adalah harus menghasilkan buah-buah pertobatan. Amin. Matius 3 ayat 8 kita baca. Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Amin. Sama-sama 1, 2, 3. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada produksi pertobatan dalam hidup kita yang sudah dan saya sudah mengalami kelahiran kembali. Harus keluar buah-buah pertobatan. Buah kasih, pengampunan, ketaatan, kesabaran, penguasaan diri, siap pikul salib. Buah pertobatan harus lahir dari kehidupan kita. Harus dihasilkan oleh setiap kita tanpa banyak kata dan kalimat, tanpa banyak komentar, tapi harus terlihat nyata dalam hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ini Tuhan mau saudaraku dikasihi Tuhan. Buah pertobatan itu apa? Perubahan perilaku. Bilang, buah pertobatan itu perubahan perilaku. Perubahan perilaku artinya mengakui dosa, mohon pengampunan, mengejar kesalehan. Akui dosa, minta ampun, lalu kejar hidup yang benar dan kudus. Itu buah pertobatan. Kejar hidup benar dan kudus, itu buah pertobatan. Haleluya. Tindakan kita harus nyata. Buah pertobatan tindakan kita harus nyata. Berbagi dengan yang tidak punya. Tidak memeras. Dan mencukupi diri dengan apa yang ada pada kita. Itu buah pertobatan. Kenapa banyak orang bisa cekcok antara bapak dan mama, suami istri atau anak-anak? Kenapa? Tidak mencukupi diri dengan apa yang ada pada kita. Itu bukan buah pertobatan. Buah pertobatan mencukupi diri dengan apa yang ada pada kita. Yang membuat kita kacau adalah karena yang tidak ada pada kita, kita mau cari yang tidak ada. Padahal yang ada pada kita sesungguhnya Tuhan bilang, cukupkan itu dengan apa? Itu buah pertobatan. Amin. Ya, hasilkan itu. Lahirkan itu. Supaya kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Buah kita terlihat dan bukan daun yang tidak dinikmati oleh Tuhan. Karakter Kristus harus ada di dalam kita. Itu buah pertobatan. Amin. Membentuk karakter baru. Lebih mirip Kristus. Penuh kasih dan rendah hati. Penuh kasih dan rendah hati. Amin. Itu buah pertobatan. Haleluya. Saudara tangkap? Amin. Haleluya. Buah pertobatan hidup menjadi kesaksian. Bilang hidup menjadi kesaksian. Ya.
Itu buah pertobatan, hidup menjadi kesaksian. Lalu hidup membawa orang lain datang kepada Tuhan. Membawa orang lain datang kepada Tuhan. Hari ini ditabiskan, dilantik 7 gembala komunitas kasih. Komunitas kasih dalam jemaat Tuhan. Tujuan Tuhan untuk itu. Hidup menjadi kesaksian. Membawa orang lain kepada Tuhan. Bukan saja gembala-gembala, saya dan gembala-gembala yang ada. Tapi semua kita. Tuhan bilang, pergi, jadikan sekalian bangsa murid. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepada kamu. Itu amanat agung untuk kita semua tanpa terkecuali. Bukan para gembala saja, tapi kita semua. Amin. Halo? Para gembala yang dilantik hari ini adalah terdiri dari ibu-ibu semuanya. Saya renungkan, Tuhan, ada satu Bapak Surya, Bapak Yules. Maaf Pak Yules, tadi saya lihat ke sana, lupa lihat ke kiri. Pak Yules ini, terus 6 ibu 7. Haleluya. Luar biasa. 8 kul kita, 1 nanti menyusul. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya renungkan Tuhan ini. Oh, Tuhan kasih pengertian. Ingatkah saudara, waktu Yesus mati dan bangkit, pembawa berita pertama adalah para wanita. Itu yang pertama. Makanya gembala-gembala kul semua adalah para wanita. Yang luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tapi yang kedua, Tuhan kasih pengertian untuk saya begini. Kenapa Tuhan? Gembala-gembala yang dilantik hari ini. 1 bapak, 6 wanita, ibu-ibu. Rupanya Tuhan kasih pengertian. Rupanya. Karena di Taman Eden, yang pertama melakukan kesalahan adalah wanita. Maka ada pengakuan dosa. Mereka dipulihkan. Dan Tuhan bilang, kamu harus tampil. Karena kamu yang melakukan pertama, kamu harus tampil untuk menyatakan bahwa kamu bukan wanita yang seperti Hawa dulu, tapi kami mengalami perubahan Kristus hidup di dalam kami, dan kami di dalam Kristus. Dan bersama Adam yang kedua, yang diwakili oleh 1 pria, Bapak Yules, berdiri bersama-sama mewakili semua kaum pria adalah Kristus Tuhan di dalam semua kaum pria. Karena Kristus telah lahir untuk menyelamatkan semua kita. Amin. Maka Injil kebenaran harus diberitakan kepada seluruh makhluk. Mengapa pertobatan menjadi penting, kekasih Tuhan? Mengapa buah pertobatan menjadi penting bagi kita semua? Pertobatan sejati bukan hanya pengakuan, bukan hanya di mulut. Pertobatan sejati bukan hanya pengakuan di mulut, tetapi proses perubahan total. Pertobatan sejati adalah proses perubahan total. Tangkap baik-baik. Pertobatan sejati adalah proses perubahan secara keseluruhan, seluruh kehidupan kita, karakter kita secara total. Sehingga dilihat dan terlihat oleh orang lain. Amin. Terlihat dan dilihat oleh orang lain. Itu proses yang harus kita lalui. Tanpa proses kita tidak bisa menghasilkan buah. Amin. Tanpa proses kita tidak bisa menghasilkan buah. Mengapa buah pertobatan menjadi penting? Kenapa? Jika tidak ada buah, berarti siap untuk ditebang. Betul? Itu firman Tuhan. Pohon yang tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, akan dikerat, dipotong, dibuang ke dalam api. Itu pohon yang tidak berbuah, siap untuk dipotong. Berarti kita hari ini belajar untuk
menghasilkan buah pertobatan. Menerima kasih karunia Tuhan melalui lahir baru. Menerima kasih Kristus, kita dimampukan untuk terus terikat, terus terhubung, terus melekat, terus masuk dalam proses Tuhan untuk buah mulai keluar, buah mulai keluar, buah mulai keluar, tumbuh dan belajar dalam apa? Melayani sesama kita untuk datang kepada Kristus. Amin. Ya. Tuhan rindu semua kita. Tuhan tidak rindu penampilan luar. Tuhan rindu hasil dari apa yang di dalam ini. Amin. Tuhan tidak tertipu oleh penampilan luar, tapi Ia melihat hati dan buah yang akan dihasilkan lewat pertobatan kita. Amin. Firman-Nya sedikit keras, tapi Tuhan rindu kita semua seperti itu. Karena kita di sini untuk menghasilkan buah, supaya tanah Malamui diberkati, tanah Malamui diselamatkan, Papua diselamatkan bagi kerajaan sorga. Karena kita ada di sini untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat panggilan dan pilihan Tuhan bagi kita di sini. Itu iman yang menghasilkan buah. Kalau bicara lebih lanjut, iman menghasilkan buah. Semua kita punya iman. Dan buahnya pasti terlihat. Dan iman kita secara bersama. Untuk apa? Kita di gedung sementara ini. Gedung yang sudah retak, sudah miring kiri, miring kanan, retak kiri kanan. Kita punya iman yang bertumbuh dan menghasilkan buah. Kita akan segera menempati gedung baru yang akan dibangun oleh Tuhan. Dalam kebersamaan kita punya komitmen itu, dan itu pasti, dan itu satu kepastian bahwa kita akan mengalami janji Tuhan ketika kita bersehati. Aminnya baru sepertiga, tapi tidak apa-apa. Itu baru iman sepertiga, belum setengah saja justru gempar, apalagi seluruhnya. Haleluya. Ada yang senyum, tapi ada yang bisa kah? Wow, iman yang tidak tergoyahkan, iman yang diperjuangkan, iman yang tekun, iman yang berjaga-jaga. Itu penting bagi kita semua, dan itu yang menghasilkan buah, dan buahnya tetap Tuhan dimuliakan. Hal yang kedua, hal pertama Tuhan untuk menghasilkan buah, Tuhan tidak lihat penampilan luar. Tuhan mau melihat buah yang keluar dari dalam hati, jiwa dan roh kita. Itu yang pertama. Yang kedua, iman yang tidak bimbang. Artinya percaya dalam tindakan. Iman yang tidak bimbang, percaya dan bertindak. Kita baca ayat 20 sampai 21. Ayat 20 sampai 21. 1, 2, 3. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Yang kedua, iman yang tidak bimbang. Bilang kiri kanan, jangan bimbang. Percaya dan bertindak. Wow.
Percaya dan bertindak. Ini poin yang kadangkala kita tidak melakukannya. Kadangkala kita katakan kita beriman, kita katakan percaya, tapi jarang kita bertindak. Ini yang membuat kita tidak maju. Ini yang membuat kita tidak menghasilkan buah. Tidak bertindak, tidak melangkah. Harus bertindak dan melangkah. Itu Tuhan rindu seperti itu. Maka pasti terjadi. Jangan heran, Tuhan bilang, jangan heran. Seperti yang kamu lihat, kamu akan lakukan seperti ini. Bisa bilang, gunung pindah ke laut. Sebesar apapun masalahmu, bertindak, katakan, keluar, pergi. Amin. Itu. Jangan pernah bimbang. Kebimbangan membuat kita tidak bisa mengalami kemajuan dan perubahan di dalam karya keselamatan Tuhan. Seorang anak kecil berani melompat ke kolam renang karena bapaknya bilang begini, ayo lompat, kolam renang yang dalam, ayo lompat, nanti bapak yang tangkap. Anak itu melompat ke kolam renang bukan karena dia hebat, bukan karena dia hebat, karena dia percaya bahwa bapaknya pasti menangkap dia di dalam kolam renang. Mengerti di sini? Sama dengan orang beriman. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Dia yang akan mengerjakannya. Soal hasil, jangan pikirkan itu. Hasil nanti dia yang kerjakan. Tapi taat dan setia, lakukan apa yang dia kehendaki. Itu iman yang bertindak dan tidak ragu, tidak bimbang. Amin. Iya, itu. Jangan ragu. Jangan ragu. Lakukan saja apa yang Tuhan perintahkan. Soal hasil jangan pikirkan. Itu urusan Bapa. Ayo lompat. Anaknya berani lompat. Bukan karena dia hebat. Karena dia percaya Bapaknya. Amin. Sama. Karena kita percaya janji Bapa. Kalau kita lakukan apa janji Bapa, kita pasti mendapatkan apa yang dijanjikan. Asal bertindak, jangan diam. Amin. Bertindak dan jangan diam. Itu penting untuk orang beriman. Haleluya. Iman kita dalam Tuhan. Iman yang sejati. Percaya pada janji Tuhan. Bilang percaya pada janji Tuhan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Baca sama-sama ayat ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Itu janji Allah. Pegang janji Allah ini. Amin. Janganlah takut saudaraku, sebab aku Tuhan menyertai engkau. Amin. Ini iman. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Tuhan memperkenalkan, jangan bimbang, aku Allahmu, aku Tuhanmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kemenangan dari Tuhan bagi kita yang berani melangkah. Perlindungan dari Tuhan waktu kita berani melangkah. Kekuatan dari Tuhan waktu kita melangkah. Pemulihan dari Tuhan waktu kita melangkah. Kesembuhan dari Tuhan waktu kita melangkah. Penyelesaian masalah dari Tuhan waktu kita melangkah. Waktu kita bertindak. Itu baru terjadi. Selama kita belum melangkah, belum terjadi apa-apa. Melangkah dulu. Bertindak dulu.
nanti Tuhan yang bekerja di dalamnya. Ini bagian yang terkadang kita jadi ketakutan. Bisakah tidak ragu? Nah, ini keraguan. Ini kekhawatiran. Dan jangan pernah khawatir. Amin. Tuhan bilang jangan pernah khawatir. Haleluya. Tetap berharap pada Tuhan. Haleluya. Taat walau belum melihat hasil. Iman yang menghasilkan buah, iman yang teguh diperjuangkan, taat saja sekalipun hasil belum terlihat. Amin. Hasil belum terlihat, tapi percaya dan melakukan apa kata Tuhan. Waktu Petrus berjumpa dengan Tuhan, semalam-malaman ia menjala ikan. Semalam penuh seorang ahli pelaut, nelayan ulung terkenal. Dari petang sampai pagi, satu ekor pun tidak dapat. Tidak melihat hasil apa-apa. Dia pulang. Di tepi laut, Tasik Tiberias. Tuhan duduk di pinggir pantai. Petrus dan teman-temannya singgah. Yesus tanya, bagaimana? Dapat apa? Petrus bilang, Tuhan, semalam-malaman kami sudah berjuang sampai pagi, tidak dapat apa-apa. Yesus mengajar mereka, selesai. Dua perahu mereka tolak ke laut. Yesus bilang begini, ke laut sedikit lagi, tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan, satu malam ini tidak dapat apa-apa. Tapi kau yang suruh, ini dia. Tapi karena kau yang suruh, saya akan melakukan juga. Yang tidak dapat hasil apa-apa, belum lihat hasil apa-apa, tapi karena Tuhan suruh, iman yang taat walaupun belum melihat hasil, Tuhan suruh Petrus lakukan. Lempar jala. Apa yang terjadi? Ikan penuh sampai jalannya hampir sobek, diangkat isinya dua perahu hampir tenggelam. Iman yang berbuah adalah iman yang taat walaupun belum melihat hasil. Amin. Walaupun belum melihat hasil, taat saja. Jangan tunggu lihat hasil baru. Jangan. Belum melihat hasil memang, tapi taat melakukan perintah Tuhan. Nanti kau lihat hasilnya. Kau bingung lihat hasilnya karena Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Itulah iman yang diperjuangkan walaupun hasil belum terlihat. Luar biasa. Iman bukan hanya percaya di mulut, tetapi berani melangkah dengan ketaatan. Saya ulangi. Iman bukan hanya percaya di mulut, tapi berani melangkah dengan ketaatan. Amin. Berani melangkah dengan ketaatan. Kalau Tuhan sudah pergi-pergi, Tuhan sudah suruh lakukan. Berani. Berani. Jangan takut. Bilang kiri kanan, jangan takut. Kalau Tuhan sudah suruh. Kalau Roh Kudus sudah gerakan di sini, bicara saja, lakukan saja. Soal berikut nanti Tuhan yang beracara. Jangan pikir nanti, tidak usah. Jangan pakai logika kita, taat saja untuk Tuhan. Kalau Tuhan sudah bicara, lakukan. Karena kau yang suruh jadi, saya lakukan. Baru lihat hasil apa? Jalan hampir sobek, dua perahu hampir tenggelam. Ketika dia mendapatkan, ketika Petrus mendapatkan mujizat Tuhan, karena melihat hasilnya yang dia lakukan Allah, dia datang kepada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa, tidak layak. Ketika mujizat Tuhan terjadi dalam ketaatan, baru kita sadar
engkau hebat dan saya tidak layak. Amin. Wow, tepuk tangan bagi Allah kita. Jadi iman bukan hanya perkataan di mulut, tetapi iman harus berani melangkah dalam ketaatan. Yang ketiga, iman yang menghasilkan buah adalah iman yang selaras dengan kehendak Tuhan. Iman yang menghasilkan buah adalah iman yang sejalan, selaras, sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti seorang pegawai yang minta kenaikan gaji, tetapi dia seringkali terlambat masuk kantor. Seringkali kerjanya tidak bagus. Seringkali tidak jujur. Maka permintaannya tentu sulit untuk dikabulkan. Sementara pegawai lain yang setia, bertanggung jawab, dan taat aturan, permintaannya lebih mudah untuk dikabulkan. Betul? Amin? Beda. Dua-dua sama-sama minta kenaikan gaji, tetapi yang satu asal-asalan, masuk kantor terlambat, jam kantor ada di Saga, ada di Mega dengan pakaian dinas, minta kenaikan gaji. Untuk pertimbangkan naik kenaikan gajinya akan sulit oleh pemimpin. Tapi yang satu minta kenaikan gaji dan kelihatan memang dia setia, taat, masuk kantor tepat waktu, kerja full sampai jam selesai baru pulang, setia dalam aturan-aturan kantor. Waktu dia minta naikkan gaji, permintaannya lebih mudah dipertimbangkan untuk dikabulkan. Amin. Jadi doa, iman yang menghasilkan buah adalah iman yang selaras dengan kehendak Tuhan, yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Amin. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Wow, ini anak saya. Wow, ini sesuai. Wow, ini setia. Oh, ini taat. Maka keputusan Tuhan, ini yang harus dilayani. Ini yang harus dikabulkan. Demikian pun doa saudara dan doa saya setiap waktu. Tuhan menjawab doa kita adalah orang yang berdoa dengan iman yang sungguh. Amin. Berdoa dengan iman yang sungguh, kepercayaan yang sungguh kepada Allah. Markus 11 ayat yang ke-24. Markus 11 ayat 24. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tahan ayat itu, perhatikan baik-baik. Kata Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Sudah terima atau belum? Dalam kalimat itu sudah terima atau belum? Belum. Berikut, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Belum terima, tapi percaya bahwa sudah terima, karena pasti akan terima. Itu iman. Amin. Ya, mari kita tangkap baik-baik. Karena itu aku berkata, kata Yesus kepada murid, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya, garis bawah kata percaya, imani, yakini bahwa kamu telah menerimanya. Kita belum terima, tapi yakin bahwa sudah terima.
karena pasti akan menerimanya. Itu iman. Amin. Ya, itu iman. Dan ini hebat luar biasa janji Tuhan buat kita. Jangan bersungut, jangan khawatir. Wah, Tuhan bilang nanti terima. Nah, ini berarti bukan iman yang teguh, bukan iman yang tekun, bukan iman yang berjaga-jaga. Karena tidak teguh, tidak berjaga-jaga, belum terima, biar sudahlah. Akhirnya kembali pada posisi kehidupan lama kita. No. Amin. Tuhan mau iman kita selaras dengan kehendak Tuhan. Berdoa dengan iman yang sungguh. Tuhan menjawab doa orang yang hidup dalam ketaatan. Tadi, ilustrasi tadi, Tuhan menjawab doa orang yang hidup dalam ketaatan. Dua, yang satu setia, yang satu tidak setia, yang setia pasti dijawab. Amin. Yang tidak setia tunggu waktu dulu. Ubah cara hidup dulu, cara pandang dulu, pola pandang dulu, karakter dulu, ubah dulu, baru kau melihat kemuliaan Tuhan. Selama belum, jangan berharap. Ubah dulu. Jadi Tuhan menjawab doa orang yang taat. Yesaya 1:19-20. Yesaya pasal 1 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Haleluya. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Terus, tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Kalau lakukan, kalau baik, kalau percaya, maka menerima hasil. Tapi kalau tidak, maka yang bukan datang bukan hasil. Yang datang adalah pedang. Beda. Amin. Tetap kita setia untuk itu. Doa orang yang dijawab Tuhan adalah doa yang rindu. Doa orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Bilang rindu melakukan kehendak Tuhan. Kerinduan itu harus selalu ada setiap waktu. Setiap detik, menit, jam, dan hari. Harus selalu kerinduan itu. Karena hanya doa yang dijawab adalah doa yang orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Ya. Matius 5 ayat 6. Khotbah di bukit. Sabda bahagia. Ini dia. Orang yang rindu melakukan kehendak Tuhan. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Lapar dan haus, rindu Tuhan terus. Baca firman, berdoa, memuji, menyembah, mengagungkan kebesaran Tuhan, menjadi saksi bagi banyak orang. Maka puas. Datang dari Tuhan. Untuk kita yang punya kerinduan untuk taat, melakukan kehendak Tuhan. Lapar firman, makan firman, melakukan firman, itu kerinduan untuk melakukannya. Amin. Dan itu terlahir orang yang sungguh-sungguh mau rindu dan melakukan. Luar biasa. Jadi doa bukan alat untuk memaksakan kehendak Tuhan. Seringkali kita begitu. Berdoa paksa kehendak Tuhan, itu salah. Amin. Tuhan, saya sudah doa sekian lama. Tuhan, saya sudah doa sekian lama, kok belum terjawab? Mari introspeksi diri kita, kenapa belum dijawab? Jangan-jangan kita ada di antara yang satu tadi yang tidak setia tadi. Minta naik gaji, tapi kerjanya tidak betul. Tidak setia. Tapi yang setia, minta naik gaji, ya dapat. Sama. Sama dengan Tuhan. Kasihnya tetap. Tapi yang kita minta belum dapat.
Karena bukan kita anak gampangan. Amin. Tapi anak Tuhan pasti ditegur dan dihajar. Maka kita pasti akan mengalami keberkatan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Amin. Jadi doa bukan alat untuk kita paksa Tuhan. Jangan. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Sementara kita dengar suara Tuhan tapi tidak melakukan. Beda kan? Nah itu yang Tuhan mau. Karena itu kekasih Tuhan. Hari ini kita periksa buah hidup kita. Mari kita periksa masing-masing, kita periksa buah kehidupan kita. Keluarga kita. Pekerjaan kita. Relasi kita. Apakah kita merasakan kasih Tuhan dalam buah-buah kehidupan di rumah kita? Kita merasakan kasih Tuhan dalam buah kehidupan dalam pekerjaan kita. Kita merasakan buah kehidupan di dalam kebersamaan kita. Koreksi. Jangan kita puas dengan rutinitas kita. Amin. Tuhan rindu. Jangan kita puas dengan apa yang sudah kita lakukan. Rajin beribadah tidak salah, benar. Berdoa, ibadah minggu, ya benar. Tapi yang Tuhan rindu adalah perubahan karakter. Amin. Perubahan karakter kita. Yang berikut, hidup dalam iman yang nyata. Harus percaya, taat, berdoa dengan sungguh-sungguh. Hidup dalam iman yang nyata. Harus percaya, taat, dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Maka pasti menghasilkan buah. Yesus panggil kita untuk menjadi orang percaya yang berbuah. Yesus panggil saudara dan saya menjadi orang percaya yang berbuah. Bukan dilihat dari luar saja, tapi buah yang terlahir dari hidup kita. Karena kita kembali untuk menghasilkan buah iman nyata di rumah kita masing-masing, di pergaulan kita masing-masing, di tanggung jawab pekerjaan, sekolah, dimanapun kita ada, menghasilkan buah, supaya semakin banyak orang dibawa datang kepada Tuhan. Amin. Sebentar kita akan menyaksikan kasih Tuhan melalui pelantikan para gembala kul. Juga untuk mengemban tanggung jawab seperti apa kata firman. Hari kemarin saya sampaikan dalam doa dan puasa, dalam persekutuan pengurus pengerja. Ya, saya melihat Tuhan yang kudus. Ya, saya melihat Tuhan yang maha kudus. Ya, saya sadar menghadapi Tuhan yang kudus sementara dia berdosa. Dia najis bibir karena hidup di tengah orang yang najis bibir dan hidupnya gampang terkontaminasi. Tetapi di dalam perjumpaan dengan Tuhan, kekasih Tuhan, dia sadar dan dari keterbatasan dosa kesadarannya, dia minta pengampunan. Semua kita, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tetapi waktu kita sadar, kita mengaku dosa, Tuhan menyucikan, menguduskan kita semuanya. Dilayakkan Tuhan untuk memenuhi panggilannya. Kemudian, ya saya dimurnikan
Hal yang sama terjadi bagi kita semua, termasuk para gembala yang hari ini dilantik, dimurnikan untuk apa? Menghasilkan buah. Itu anugerah Tuhan. Haleluya. Dan memenuhi panggilan untuk taat. Sehingga semua kita, baik para gembala maupun kita semua, mengemban tanggung jawab ini dan berkata, menjawab panggilan Tuhan, lalu siapa yang akan kuutus? Dan saya bilang, ini aku, utuslah aku. Dari semua kita yang berdosa dipanggil Tuhan, kita berani berkata seperti apa katanya saya, ini aku, utuslah aku. Kalau ini kita lakukan, maka tahun amanat agung akan kita lakukan. Tahun amanat agung akan kita kerja bersama-sama untuk memenangkan tanah Malawi bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Banyak orang ingin rindu melayani Tuhan, tetapi tidak semuanya berani menghadapi kekudusan Tuhan. Tangkap ini, tangkap ini, tangkap baik. Banyak orang ingin melayani Tuhan, tapi tidak semua orang berani menghadapi kekudusan Tuhan. Menghadapi kekudusan Tuhan artinya berani mengaku dosa, berani tinggalkan, dan berani melangkah untuk menghadapi kekudusan Tuhan dan terima perintah Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dengan itu, buah pasti muncul. Tuhan pasti dimuliakan. Saya panggil tim musik.